kejujuran di dalam pemilu itu. Nah, itu yang kita bayangkan, bahwa akhirnya dapat semacam ya tukar tambah pragmatis. Sudahlah, sampai pemeriksaan aja, jangan sampai pemaksulan. Tapi di benak masyarakat dunia, orang melihat bahwa Indonesia ada di dalam tukar tambah di antara pemain-pemain yang sebetulnya bermasalah tuh. Jadi kita bayangkan itu keadaannya, lalu Pigai mesti terangkan dengan cara yang mendebarkan. Kalau terjadi angket segala macam panjang, mending hentikan aja angket itu tuh. Kenapa orang yang benar dan jujur dan menang itu takut untuk dipersoalkan di angket? Prabowo udah benar, Prabowo udah menang, Prabowo udah jujur, dia datang aja diangket kan? Itu logikanya kan begitu tuh. Jangan dibantah dulu ya, nanti ada kesempatan buat Jadi Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah, orang bertanya, kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada Senin, 18 Maret 2024. Menurut Rocky Gerung, Jokowi memanggil dua menteri PKB untuk memeras agar partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tidak mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR. Gampang sekali untuk nebat itu, pasti dipanggil untuk diperes, nggak ada soal lagi, jadi kita nggak perlu tanya apa yang diucapin, ya pasti diminta PKB untuk tidak mensponsori angket, ungkapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 21 Maret. Rocky merasa Jokowi mengajukan permintaan agar PKB tidak mendukung hak angket karena akan membahayakan posisinya sebagai kepala negara. Dan penyebab dua menteri tersebut yang dipanggil karena Jokowi mempunyai kasus yang bisa menjerat mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa diminta begitu? Ya karena itu membahayakan Jokowi, lalu kenapa dua menteri dipanggil? Ya karena dua menteri itu tetap ada sprindiknya di Jokowi, kan gampang aja baca itu, jadi apapun bantahan istana itu enggak usah dipedulikan, tandasnya. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana meminta tidak perlu ada spekulasi dari pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, pada Senin, 18 Maret 2024. Apalagi bila pertemuan antara Jokowi dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dikait-kaitkan sebagai upaya Presiden menghambat rencana hak angket di DPR. Tidak perlu berspekulasi kemana-mana. Sampai saat ini, beliau berdua adalah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi, kata Ari kepada wartawan, Selasa, 19 Maret 2024, dikutip dari Suara. Ari mengatakan pertemuan antara Presiden dengan Menteri merupakan suatu hal biasa. Adapun pertemuan dua Menteri PKB dengan Jokowi merupakan inisiatif Menteri terkait. Apalagi Bapak Abdul Halim Iskandar sudah menyampaikan ke media bahwa pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap Bapak Presiden, katanya. Melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin kemarin, Halim menegaskan tidak ada pembicaraan ihwal hak angket. Bapak Halim Iskandar juga sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden, tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali, ujarnya. Yang dibicarakan, antara lain melaporkan capaian RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di kementerian yang dipimpin beliau berdua. Selain itu, beliau berdua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan izin untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024, dan juga disinggung capaian suara beliau berdua dan suara PKB secara nasional, sambungnya.